Yang menerima siapa, Pak? Ibu. Staf Sekjen. Bapak memang tidak mau menunggu Sekjen terlebih dahulu? Ya, karena Pak Sekjennya masih ada acara lain. Saya pikir kita nggak usah tinggal. Kemarin mau mundur karena memang Mbak Balun bilang ada kekuatan besar yang Mbak Balun terasa. Tapi di surat Mbak Balun justru bilang karena alasan istri dan anak ingin bangun masjid. Ini sebenarnya gimana Mbak Balun? Ya, gimana saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga. Kalau saya panglima dia pang-6. Bapak Alun sebelumnya bilang kalau misalkan temannya dibully, Bapak Alun akan stand for him no matter what. Ini temannya maksudnya Pak Erlangga Hartarto. Oh iya pasti dong. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Gitu jadi pengunduran diri Pak Yusuf Pak Erlangga begitu? Enggak juga, saya kebenaran memang sudah berpikir lama. Apakah momentumnya pas? Momentumnya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini, kan saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti saya nggak happy. Ya kan, tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini saya sedih, tapi I'm happy. Alhamdulillahirabbil alamin buat saya. Pengusaha Yusuf Hamka mundur sebagai kader Partai Golkar. Tidak lama setelah Erlangga Hartarto mundur sebagai ketua umum atau ketum partai berlambang pohon beringin tersebut. Adapun surat pengunduran dirinya telah diserahkan pada Senin 12 Agustus 2024 ke kantor DPP Partai Golkar. Yusuf Hamka mengatakan surat tersebut telah diterima staf Sekjen DPP Golkar. Mundurnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu tentu membuat publik heboh. Pasalnya berurutan dengan mundurnya Erlangga sebagai ketua umum Golkar. Adapun Erlangga juga telah menyerahkan surat mundur sebagai ketum Golkar pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Babah Alun mengatakan sejumlah alasannya mundur sebagai kader Golkar. Pertama, keluarganya tidak setuju ia terjun ke politik. Babah Alun juga mengungkapkan alasan lainnya dirinya mengundurkan diri dari kader Golkar karena sebentar lagi akan memiliki cucu. Di sisi lain, pihak keluarga meminta dirinya untuk melanjutkan cita-citanya membuat banyak masjid di Indonesia. Oleh karena itu, pihak keluarga meminta Babah Alun untuk menjadi orang bebas dan fokus menjadi pekerja sukacita. Hal yang terpenting, kata Babah Alun, dirinya mundur dari kader Golkar karena kecewa Erlangga mundur dari ketua umum Golkar. Ia meyakini Erlangga sudah terzalimi oleh pihak tertentu. Ia menyampaikan Erlangga telah mengalami hal yang kasar dan keras. Dia pun khawatir kejadian itu nantinya akan menimpanya sebagai kader Golkar. Namun, Babah Alun enggan merinci maksud kejadian kasar dan keras yang dialami Erlangga. Hal yang pasti, kejadian tersebut telah membuatnya kecewa dengan kancah politik di tanah air. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.